Tiada kata dan tiada hal yang lebih indah selain untuk melayani Tuhan. Amin. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan hal apapun. Tapi kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semua sia-sia sekalian. Kita boleh berhasil dalam segala bidang, tetapi kalau Tuhan nggak dipermuliakan, itu percuma. Engkau boleh beroleh harta setinggi gunung apapun, kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, itu percuma sekali. Kita dipanggil oleh Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau hari Minggu lalu Mbak Deti nyampein ada yang namanya God spot ya. Untung bukan hotspot ya. Kalau hotspot kan boros. Nah, ini God spot tanpa batas Bapak sekalian. Terus-terusan berhubungan dengan Allah gitu. Ada di ruang otak kita kah satu bidang yang satu ruangan yang itu memang untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Senakal-nakalnya orang, sebejat-bejatnya orang, nggak takut-takutnya orang, pasti ada sisinya di mana dia akan takut ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah mendampingi seorang yang hampir mati Bapak sekalian. Bilang, aku udah takut sama Tuhan, aku udah takut sama apapun gitu. Tetapi ketika dia mau mati gitu, itu yang namanya bola mata itu mulai melotot-melotot, dia takut, waduh mau berhadapan dengan siapa gitu. Itu belum berhadapan dengan Tuhan, itu baru berhadapan dengan maut Bapak sekalian. Dan waktu kami dulu kuliah, ada yang namanya di ruang hati ini, ada ruangan kosong juga buat Tuhan. Jadi orang boleh berkata, aku tidak percaya Tuhan, aku tidak percaya dengan perbuatan Tuhan. Tetapi di sisi lain, di tempat ya nanti ketika dia berhadapan sesuatu yang terpepet, dia akan merasakan ada ruang di hatinya di mana dia butuh Tuhan. Ketika saya dikasih tugas sama Pak Kontas, ini khotbah yang bersambung gitu. Dari Roma pasal pertama sampai pasal 11 ini, buat saya bilang, waduh, khotbah bersambung ini khotbah paling susah Bapak sekalian. Karena apa yang diterima Pak Kontas dari Tuhan itu berkesinambungan terus gitu. Dengan Mbak Derti ada kesinambungannya lagi. Nanti saya berusaha untuk berdoa, untuk membaca lagi berulang-ulang Pak Kontas. Memang sulit kalau kita tidak baca berulang-ulang, kita akan temukan apa yang menjadi makna dari pasal demi pasal gitu. Saya bilang, Tuhan, ini apa yang mau saya sampaikan buat jemaat Tuhan di Bethlehem? Dari Roma ke Roma, kemarin Mbak Deti sampaikan sebegitunya lewat iman timbul dari perkataan. Pak, dari perkataan, dari firman Tuhan, dari pendengaran firman Tuhan gitu. Tuhan kan nyampein apa Tuhan? Ini sisa Israel. Roma pasal 11 ini apa? Saya baca ulang-ulang dari hari Minggu, dari hari Senin sampai Minggu lagi, Tuhan, ini apa Tuhan gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, apa yang saya hendak sampaikan buat jemaat ini? Ini kok sampai ulangan saya bacanya. Kita buka sama-sama Bapak sekalian di Roma pasal yang ke-11. Betul Pak Prontas ya? Pasal 11 ya? Iya. Saya salah nanti Pak Prontas nerusin lagi. Roma. Enggak apa kan Im kalau Pak Prontas terusin lagi pasal 11 Om Yogi salah gitu, makanya Pak Prontas nanti sambungin lagi Im. Kan jadi season kedua Im ya. Puji nama Tuhan. Roma pasal 11 ini dibuka dengan namanya sisa Israel. Sisa Israel terus panjang, ada perikop lagi ulang, Israel tersandung bangsa lain selamat. Terus sambung panjang sampai terakhir gitu. Penyelamatan Israel lagi gitu. Memang bangsa Israel itu bangsa umat pilihan Allah. Tetapi karena kedegilan hatinya, dia menolak Allah. Bukan Allah yang menolak dia loh. Tetapi Israel sendiri yang menolak Allah. Allah sudah memberikan yang namanya anugerah buat Israel, anugerah buat umatnya, tetapi umatnya menolak. Itu rasanya gimana gitu sebagai Allah? Saya memberikan anugerah buat yang namanya Randi. Tak kasih ini Di. Randi bilang, Om, aku gak butuh ini gitu. Rasanya sakit ya sekalian. Bener gak Ola? Ketika Ola, Papa kasih hadiah buat Ola, tetapi Ola bilang, aku gak butuh ini kok gitu. Kira-kira hatinya Papa sakit gak Ola?
Apa-apa bilang beneran, ngirit gitu. Udah biasa gitu. Kalau Ola ngasih hadiah ke orang lain, ditolak rasanya gimana lah? Biasa aja. Oh, beneran, biasa. Beneran lah, cemer lagi gitu ya. Pim, kalau kamu mengutarakan isi hatimu, cintamu, ditolak, menghilang, tambah jejak, atau bilang patah hatiku jadinya gitu, cari lagi gitu. Oke Mas Aditya, ketika engkau mengutarakan isi hatimu, engkau ditolak, cinta ditolak, itu bertindak kah? Enggak. Biar aja gitu. Nyanyi ya, tak tinggal nyanyi gitu. Piye Gil, ketika engkau mengutarakan hatimu, ditolak sama cewek gitu, Gil lagi gitu, males gitu, boleh lione apa? Sakit ya sekalian. Sakit yang namanya kita mengajak, kita coba mengutarakan isi hati kita dan itu ditolak. Dan Allah itu buat umatnya ke Israel, ke umat orang Yahudi itu bilang gini, aku mengasihi engkau, aku ingin menyelamatkan engkau. Dia bilang, aku tidak butuh engkau, aku bahkan tidak butuh Mesias gitu. Wih, rasanya kayak apa bos sekali. Orang kita disakitin aja rasanya. Wih. Gitu. Tetapi Allah itu Allah yang penuh kasih, amin. Dia tidak taruh dendam. Dia Allah yang penuh kasihan. Allah tidak pernah ninggalin. Sekalipun kita ninggalin Allah. Jangan pernah bilang Tuhan ninggalin aku. Tidak pernah Tuhan ninggalin kita. Tapi kita sendiri yang ninggalin Tuhan. Kita yang sok jagoan ninggalin Tuhan sekalian. Dan itu sering kali saya lakukan juga. Seolah-olah saya nggak butuh Tuhan, seolah-olah saya ngerewangi Tuhan, saya bantuin Tuhan gitu. Dah. Tuhan butuh kita untuk karyanya yang terbesar, untuk menyelamatkan umat manusia yang lain sebagai tangan kepanjangan Allah. Tetapi jangan sok-sokan kita untuk bantuin Allah. Israel, umat pilihan Allah, tetapi dia menolak Allah. Dan akhirnya berdampak untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau engkau menolak kasihnya Allah malam hari ini, Allah bisa pakai orang lain. Bahkan ketika Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, dia bilang, aku bisa memakai batu-batu ini untuk memuliakan nama Allah. Bayangin, kalau kita nggak mau memuji nama Tuhan, kita nggak mau memuliakan nama Allah, Tuhan bisa pakai batu-batu. Bahkan kata ada lagunya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, apa nggak ngeri itu? Kalau umat Allah nggak mau memuji nama Tuhan, Tuhan bisa pakai gunung-gunung itu. Kalau gunung-gunung beranjak, kita mau kabur kemana? Uang gunung itu udah pada geger, Merapi mau meletus lagi gitu kan, Krakatau bergejolak gitu. Kalau gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, apa nggak tsunami gede-gedean? Pak Ponta sudah jelaskan latar belakang kitab Roma, semua sudah jelaskan. Nanti tugasnya Pak Gembala untuk jelaskan lebih ulang lagi latar belakang kitab Roma. Saya bingung ketika saya udah panjang kitab Roma ini apa yang mau saya sampaikan buat jemaat Tuhan gitu. Saya berdoa Tuhan, tolong Yogi Tuhan, tolong Yogi Tuhan, Yogi tidak sanggup ini kalau nerusin Pak Ponta kayak gini terus nih. Kitab Roma ini karena itu apa ya? Rasul Paulus dipanggil oleh Allah untuk menjadi rasul bagi non Yahudi, bagi umat pilihan. Ketika ditolak, umatnya Allah menolak, Paulus keluar buat bangsa-bangsa lain. Itu dibuka dengan namanya, ketika saya tertarik dengan kalimat ini, dengan Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Wow, luar biasa. Siapa yang sanggup menyelami pikiran Allah? Ulangan pasal 29 dikatakan, nggak ada yang cakup untuk mencatat semua kebesaran Allah. Bahkan tinta pun sebanyak lautan tidak cukup untuk mencatat kebaikan Allah. Kalau otak kita yang terbatas ini,
bisa memikirkan Allah yang besar itu, wow, berarti Allah itu hanya segede kepala kita. Jangan pernah membatasi yang namanya kuasa Allah atau keberadaan Allah dengan yang namanya logika kita, sebab logika kita itu adalah logika yang terbatas, sedangkan Allah adalah Allah yang tanpa batas, Allah yang tak terbatas. Bahkan tak terbatas kuasamu Tuhan, itu baru kuasanya loh, apalagi yang punya kuasa. Jangan pernah batasi Allah. Halo Pak Menus. Saya mau nyampein Bapak-Bapak sekalian, doktrin Paulus yang ditutup dengan doktrin pasal 11 ini ditutup dengan doktrinnya Paulus. Pasal 11 ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama Bapak sekalian. Roma pasal 11 ayat 36. Mari kita buka Alkitab. Yang bawa Alkitab, yang pakai HP, tunjuk HP-nya. Yang pakai tablet, silakan tunjuk tabletnya. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Udah ketemu semuanya? Amin. Temuin. Wah, gelap sekali HP-mu, Im. Roma 11:36. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, amin. Apa Nus? Bu Tuti? Amin. Diwakili sama Pak Minus. Puji nama Tuhan Bapak sekalian. Dari Dia segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 11 ini Bapak sekalian ditutup dengan doktrinnya Paulus ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama, segala sesuatu adalah dari Dia. Dapat dikatakan dari Dia. Berarti sumber dari segala sesuatu ini adalah dari Allah. Apa yang kita banggakan Bapak sekalian? Mobil? Motor? Kerjaanmu? Hartamu? Kepandaianmu kah? Kecakapanmu kah? Kepandaian, kecakapan, hikmatmu kah? Marifatmu kah? Kecantikan, kemolekan, kegantengan, gagah? Tuhan bilang segala sesuatu adalah dari Dia. Tidak ada hal yang perlu kita banggakan atau sombongkan, karena sumber segala sesuatu ada dari Allah. Semua ini hanya titipan. Saya pernah waktu saya kerja di tengah jalan, saya lihat yang namanya mobil mewah. Kalau nggak salah itu Mercy seri S atau E ya, saya jauh. Tetapi platnya B, di belakangnya itu ada kalimat bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, cuma artinya begini: kalau pengangkatan mobil ini milikmu gitu. Ini yang punya orang Kristen berarti dengan kata lain gitu. Ini loh, kalau pengangkatan tak tinggal mobil ini gitu. Kalau kamu memiliki ambil aja gitu. Luar biasa gitu. Mau nggak dalam pengangkatan kamu tinggalin mobil itu? Mercy seri E, mewah loh. Mau, tapi kamu nggak diangkat. Dia sadar, orang ini sadar bahwa kalau dia mati, dia diangkat, nggak ada dibawa bos kalian. Apa yang dibawa? Sedangkan Budiana yang gede gini aja nggak dibawa badannya, diangkat aja, berat nanti. Udah vaksin ya. Sepatu yang mewah nggak dibawa bos kalian. Jadi jangan khawatir kalau engkau sepatu harga 15 ribuan lewat Shopee itu, jangan takut gitu. Ketika pengangkatan udah dibawa. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua itu kepercayaan Tuhan sekalian. Harta yang kita miliki, bahkan nyawa yang nempel di depan kita, itu hanya titipan sekalian. Kalau yang punya bilang pulang Gi, ya pulang. Kalau saya punya utang, saya bilang kok sih ya,
bulan depan tak sahur gitu. Tetapi kalau Tuhan bilang kamu harus pulang hari ini, saya nggak mungkin bilang Tuhan mosek Tuhan. Titipan kok masa dia. Anak titipan. Jangan pernah banggakan yang namanya apa ya? Anak, istri, suami, kekayaan itu melebihi Tuhan. Tuhan bisa ambil setiap satu sekalian. Ayub itu orang paling kaya zamannya, tanah Uz. Hanya dalam sekejap mata seret gitu, bablas semua. Anaknya mati semua, hartanya lenyap semua. Bahkan dia juga kena penyakit kulit. Istrinya pun menyumpahi dia. Semua dari dia. Bahkan Ayub bilang apa? Aku lahir telanjang dan pulang pun telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Wow, nggak ada orang seperti Ayub Bapak sekalian. Maaf, kalau boleh tanya Tante Diana nih. Biasanya orang Chinese, kalau dalam budaya Chinese, kalau orang meninggal hartanya ayo sebelah sana Chinese food. Kok kalau orang meninggal biasanya orang Chinese itu lengkap kalau orang masih tradisi Chinese pakai pakai semua perhiasannya ya. Katanya ya. Kalau punya ya. Kalau punya. Bahkan ada yang dikirim-kirimin yang namanya uang-uangan, mobil-mobilan, pembantu-pembantuan gitu. Untung kalau beli HP gak dikasih kartunya buat ini servisnya garansi semua 12 bulan gitu, setahun garansi. Bingung nanti ngirimnya. Semua dari Tuhan. Apa yang kita banggakan sekalian? Nyawa pun dari Tuhan. Hikmat ini, marifat ini dari Tuhan. Semua titipan sekalian. Gak ada yang kita banggakan. Memang bagus, memang ganteng, mau cantik, titipan. Kalau Tuhan bilang bonyok, langsung ya bonyok sekalian. Menurut saya Ayub tuh orangnya ganteng juga. Ketika dikasih penyakit borok, istrinya pun sampai pergi jauh dia. Tapi Ayub sadar semua dari Tuhan. Dan dia bilang terpujilah nama Tuhan. Saya luar biasa tuh Ayub. Gak ada orang setangguh Ayub. Sampai istrinya bilang kutuki Allahmu, kutuki Allahmu. Kita orang yang masih punya HP pas-pasan aja kadang-kadang kemaki gitu. HP hilang aja bingung, HP ku hilang. Sepatunya hilang, sepatuku hilang gitu. Anteng-anteng tiba golek ini setengah mati gitu. Di surga sekalian, lantainya terbuat dari emas sekalian. Anteng-anteng emas muda, emas tua di dunia dibanggakan, di surga buat tidak injak. Makanya di surga gak ada pencuri. Kalau ada pencuri congkeli lantainya sekalian. Semua dari Allah. Nggak ada yang patut kita banggakan. Apa yang kita miliki hari ini semuanya titipan. Tanamkan hal ini baik-baik buat kita. Semua hanya titipan. Dan jangan sampai titipan-titipan ini itu melebihi yang menitipi kita banggakan. Paham dengan maksud saya? HP, istri, suami, kekayaan apapun, hikmat, jangan itu melebihi Tuhan. Sumbernya. Semua titipan kok sekarang. Semua dari Dia, sumbernya Allah semua. Bahkan ketika kita mati, nama yang paling melekat hidup kita ganti nama, bukan lagi Yogi. Tambah embel-embel almarhum Yogi. Wis mati ya. Nggak ada namanya yang nama yang melekat dari kita dari kecil. Itu pun ninggalin kita Ustaz. Semua titipan. Jangan pernah banggakan. Kalau Tuhan yang punya mengambil, aduh, udah. Yang kedua sekalian, kalimat ini oleh Dia. Kata oleh itu biasanya kalau di bahasa Indonesia apa ini? Dipakai untuk apa ini? Hah? Untuk oleh. Olah yang baru masuk SMP nih olah. Oleh biasanya kalau dalam KBI, Kamus Besar Indonesia
Purwo dan Minto. Kata oleh dipakai untuk apa? Menunjukkan apa oleh itu? Ayo apa ini? Randi, Winda, Agim, oleh, Mbak Novi, ngantuk di belakang tuh. Oleh, kata oleh dipakai dalam bahasa Indonesia. KPI, kamu ambil jurusan apa sih? Jurusan Semarang Solo apa jurusan apa? SMK kan coba ini? SMK ya? Waduh, otomotif. Apa? Komputer. Siang ambil komputer, malam dihukum gitu ya. Oleh, kata oleh ini dibilang dipakai untuk apa? Untuk apa misalnya dia? Kata oleh. Apa kok? Yang punya. Untuk nyanyi. Oleh karena kemuliaan Tuhan ku ada. Oleh. Luar biasa. Kata oleh ini apa sekalian? Kamus bahasa Indonesianya sama kepaan saya. Oleh-oleh. Oleh itu bisa dipakai biasanya untuk apa ya? Untuk kepemilikan yang punya. Kalau kalimat oleh ini dipakai untuk semuanya oleh Tuhan, dari dia, oleh dia, berarti sesuatu dikerjakan oleh Tuhan. Kalau sesuatu dikerjakan oleh Tuhan, penjaminnya Tuhan, apa nggak luar biasa? Ketika engkau dipilih, ketika kita dipilih oleh Tuhan, bener kan? Kita dipilih oleh Tuhan, berarti yang jamin hidup kita siapa? Tuhan kan? Dia Allah yang tanpa batas, Allah Alfa dan Omega, Allah yang ada dari awal sampai akhir. Bahkan langit dan bumi ini boleh berlalu, tetapi Tuhan tidak pernah berlalu. Firman aja nggak berlalu. Kalau Allah yang menjamin kita, Allah yang memelihara hidup kita, wow, dari dia, oleh dia, lo enak lo. Kehidupan kita dikerjakan oleh Allah loh. Semua dilihatin oleh Allah. Kamu lagi ngapain gitu? Kamu lagi ngapain? Kamu dicek oleh Allah gitu. Allah menyertai kehidupan kita. Allah yang Immanuel. Lu enggak luar biasa bos kalian. Dari dia, oleh dia loh. Yang mengerjakan segala sesuatunya adalah Allah. Tetapi seringkali kita sok-sokan lagi kembali, sok pinter, sok ngajari Allah, sok ngerewangi Allah. Bener apa bos kalian? Berapa sering kita ini berbuat seolah-olah melebihi Allah. Sebagai contoh kayak murid-muridnya Tuhan Yesus ketika di atas perahu itu. Mentang-mentang Tuhan Yesus itu tukang kayu. Hai, amin. Dia aja nyapa amin harus sekalian. Di atas perahu ketika ada ombak datang itu, mereka berusaha untuk sendiri kan, rasul-rasul itu menahu air keluar yang ada dari namanya perahu itu, karena berpendapat Yesus ini tukang kayu, bukan nelayan. Mereka nelayan gitu. Tetapi setelah mereka kepayahan, mereka baru teriak, betul? Tuhan, apakah engkau gak peduli kami binasa? Dan seketika itu juga Yesus bangun dan diam, tenanglah. Berapa sering kita berbuat seperti murid-murid Tuhan Yesus, mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Allah memelihara kehidupan kita, jangan khawatir habis sekalian. Budiana 1 minggu ini terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saya juga terima berkat gitu, sekalipun tidak segede atau Budiana gitu.
yang berturut-turut gitu ya. Saya terima berkatnya lain. Dan saya percaya sekalian, kita yang hadir malam hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, juga terima berkat Tuhan. Amin. Sekalipun berkatnya bermacam-macam rupa, tidak sama. Berkat yang satu dengan yang lain tidak harus sama Bapak sekalian. Mungkin Tante Diana yang dibutuhkan itu, meskipun Tante Diana punya TV, dapat TV lagi, tidak tahu TV-nya mau buat apa, mau buat sekolah olah lagi juga tidak ngerti. Mungkin lagi dibutuhkan itu, atau buat jemaat yang membutuhkan, saya nggak ngerti. Mungkin kemudian dapat arisan itu berkatnya, mesti ada ya, Tuhan udah sediain kamu butuh ini nanti buat ini gitu. Ada kebutuhan mestinya. Nggak mungkin enggak. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Karena Allah lah penjamin kita, amin. Oleh Dia. Segala sesuatu dikerjakan oleh Allah, Bapak sekalian. Dari Allah dikerjakan oleh Allah. Apa enggak luar biasa Allah kita? Allah kita heran dan besar. Ya itu. Dia enggak serta-merta begitu Dia ngasih, Dia tinggalin gitu. Tapi Dia Allah yang bertanggung jawab mengawal kita, amin. Dari Dia, oleh Dia. Pemeliharaannya itu sempurna Bapak sekalian. Jangan pernah yang namanya keluar dari kasih karunia Allah. Hidupmu akan babak bunyak, benjut kabeh. Enak kok hidup dalam kasih karunia Allah kok. Enak banget. Nurut aja gitu. Selalu ada jalan lah. Sini Tuhan bilang, enggak ke situ, ke sini. Enggak ke situ, ke sini. Tuhan tuntun tiap langkah diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Betul? Di tengah gelombang dunia menakutkan, tangan Allah tetap bekerja, amin. Jangan takut masa di Dia. Tuhan pegang erat engkau selama engkau bergaul dengan Tuhan. Masa depanmu sungguh ada, Gil, Winda. Halo, siapa namanya nih, kecil ini? Yeski. Meskipun kau masih kecil, masa depanmu sungguh ada. Ola, Randi, Baim. Saya juga masih kecil, belum besar-besar sebesar Budiana. Tapi saya punya namanya teman kerucil juga sebelah sana. Kecil juga dia. Kalau Allah bekerja oleh Dia, tiada mustahil buat Allah, amin. Apapun pergumulanmu malam hari ini, apapun permasalahanmu hari ini, izinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Pasti kita keluar sebagai pemenang, amin. Dari Dia, oleh Dia. Yang terakhir untuk apa? Untuk Dia. Wow, keren. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dengan kata lain, segala sesuatunya dikerjakan oleh Allah dan untuk kemuliaan nama Allah. Kalau semua diberikan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, itu bukan kembali untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan akan ambil semuanya, Bapak sekalian. Tuhan hanya punya tujuan untuk kemuliaan namanya. Hidupmu dan hidupku diciptakan untuk kemuliaan nama Allah, amin. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada engkau dan aku, itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk yang lain. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Semuanya kembalikan kepada Allah. Talentamu, kepandianmu, kelebihanmu, hartamu, kembalikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar lewat kehidupan kita, nama Tuhan bisa memuliakan. Jangan, wong Kristen kayak gini, tuh anak Tuhan kayak gini. Toko-toko yang di bawah naungan saya sekalian, sekarang banyak yang tahu. Ternyata Mas Jogi itu orang Nasrani tuh. Iya. Nah apa tahu loh? Tidak apa-apa. Beda way, ceria terus gitu. Tak pikir-pikir, kamu kan tidak ngerti kapan aku punya duit dan kapan aku tidak punya duit, loh. Iya Mas, tapi alhamdulillah Mas, setiap masuk ke sini pasti ada pembeli. Bahkan sampai ada beberapa toko itu yang kalau saya sampai sana saya nggak boleh keluar duluan kalau belum ada pembeli datang. Puji nama Tuhan, sekarang ketika saya datang ke sana
tokonya semakin ramai, meskipun ada saya dicuekin ya bos kalian. Nah kan yang punya harus menjualin kan, harus melayani pembeli gitu. Teng mas, rame kan mas, no. Sering-sering aja ke sini, nggak bisa kunjungan ke seminggu sekali ke tempatmu kok, gitu. Ada namanya Mas Pakih gitu. Tokonya tuh di ujung kulon sana, kan, di pojokan Taruh bapak sekalian. Tokonya gede tengah desa. Saya datang jam berapapun di sana, pasti sudah disiapin teh sama snack. Dan nggak boleh langsung pergi habis dapat tagihan. Mas nengkene sih mas temen aku. Karena ada Mas Yogi akan rame. Gitu. Sinama Tuhan, kalau keberadaan saya ini diberkat buat banyak orang. Senang untuk kemuliaan nama Tuhan sekalian. Meskipun mereka bukan orang percaya, mereka orang di luar Tuhan sekalian. Ada yang Pak Haji, Ki, anak kon lagi rame ya Ki ya. Ya kita kok lagi rame atau kone kan? Iya puji Tuhan. Saya bilang iya Tuhan, permulakan namamu lewat kehidupanku. Sekalipun hari-hari itu punya target yang namanya sekian juta tuh berat-berat amat, apalagi semua bahan bangunan semua naik hari ini sekalian. Senin nanti semen naik 2.500 ya sekalian, apalagi besi Avian udah duluan naik, yang kemarin 51 Avian sekarang 60. Kita butuh lutut yang kuat untuk berdoa untuk mendirikan rumah Tuhan sekalian. Harga besi naik terus sekalian, tetapi Allah kita adalah Allah yang kaya, amin. Kalau dia kerjakan dari dia, oleh dia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan sediakan. Mau harga semen naik, besi naik, tapi berkat Allah tetap turun Bapak sekalian, jangan khawatir. Mau galvalum itu naiknya tiap hari, tiap jam, nggak usah peduli, yang penting berkat Allah tetap turun Bapak sekalian. Kalau yang jamin Allah kita mau apa? Asal ini dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Tuhan mau kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan sekalian. Tadi lagu pembukaan Tuhan Budaya bilang, sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Engkau yang maha tahu Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita hari ini memuliakan nama Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan buat kita miliki, apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, kita kerjakan, sudahkah memuliakan nama Tuhan? Yang tahu kita bisa, dan Tuhan yang menilai. Tuhan Yesus memberkati.